Hai, Shalom. Selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di pagi ini. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu begitu rindu dengan kita. Kalau ada orang yang berkata, aku rindu Tuhan, Tuhan tuh jauh lebih rindu kepadamu. Karena itu bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang pagi ini. Yang membuka hati kita supaya firman Allah itu berbicara buat kita. Firman Allah menuntun hidup Anda dan saya. Nah saudara, dalam acara ini juga saya ingin rindu untuk mendoakan Anda. Orang-orang yang bermasalah, mungkin ada orang-orang yang sakit. Saya percaya mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi. Saya percaya sampai hari ini bahwa mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah untuk itu sementara Anda membaca, merenungkan, saudara nanti sementara Anda mendengar, Anda bisa tulis pergumulan doa Anda di kolom komentar. Nanti akan ada tim doa yang mendoakan Anda semua. Saya percaya Tuhan mendengar doa sampai hari ini. Saya percaya juga bahwa pagi ini akan terjadi hujan mujizat di hidup Anda. Amin. Untuk itu sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami haus, kami lapar, kami rindu dengan Tuhan. Kami mau firman-Mu berbicara buat kami, menuntun kami. Tuhan, taruhlah nilai-nilai kebenaran itu supaya kami hidup menyenangkan-Mu, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, kami serahkan semua kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah untuk itu saudara, mari kita akan baca Alkitab kita. Ya, dalam Lukas Lukas pasal 9 ayat 23. Ayat 22 kita mulai ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Saudara, Yesus berkata untuk mengingatkan kita, barang siapa yang mau mengikut Tuhan, jangan kaget, jangan heran kalau orang ini akan mengalami yang namanya pikul salib. Pikul salib itu adalah berhenti untuk memenuhi kehendak sendiri dan mengizinkan kehendak Allah itu terjadi dalam hidup seseorang. Pikul salib artinya kita berhenti kepada kehendak bebas kita sendiri dan digantikan dengan kehendak Tuhan. Ada banyak peristiwa yang bisa mewakili pikul salib. Ya, bukan hanya Anda menderita dari pihak lain karena imanmu. Anda hari ini mengalami tekanan penderitaan karena sebuah iman kepada Kristus. Tapi juga bicara soal kedagingan yang terus berjuang di dalam diri kita, yang berusaha untuk menguasai kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu berada di dalam kehendak kedagingan kita. Nah, pikul salib itu adalah sebuah tindakan untuk kita menolak itu. Dan digantikan dengan sebuah keputusan untuk berada di dalam kehendak Tuhan. Makanya itu saudara, ini yang Yesus katakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini sebuah perintah yang sudah jelas. Kalau Anda dan saya adalah orang yang mau mengikut Tuhan, kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pikul salib. Makanya itu pikul salib itu terjadi mungkin bisa saja setiap hari. Menyangkal diri dan pikul salib. Makanya itu jangan heran, jangan kaget. Lakukanlah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena pikul salib berhenti untuk memenuhi kehendakmu sendiri, diganti dengan kehendak Allah, itu adalah peristiwa setiap hari dalam hidup kita. Saya ngomong begini pun saya juga masih belajar bersama-sama dengan Anda. Apa sih arti pikul salib itu? Tapi biar pagi hari ini menjadi keputusan hidup kita. Kalau Anda diizinkan mengalami penderitaan oleh karena Kristus, ketika Anda belajar untuk berhenti memenuhi keinginanmu sendiri, maka Anda sedang berada di dalam kehendak Tuhan. Mati buat kepentingan dirimu sendiri. Mati terhadap keinginan dosamu sendiri. Mati terhadap keinginan kedaginganmu sendiri. Anda sedang berada dalam pikul salib. Dan itu adalah waktu yang paling indah dalam hadirat Tuhan.
Amin saudara. Karena itu jangan kaget. Pilihlah. Kalau kesempatan untuk menjadi rendah hati, pilihlah untuk menjadi rendah hati. Dengan pikiran gini, kalau aku tidak ambil kesempatan ini, mungkin kesempatan ini tidak akan pernah datang dalam hidupku lagi. Karena itu ketika Anda dihadapkan untuk tetap untuk memilih rendah hati, pilihlah jadilah rendah hati. Amin saudara. Nah, kita akan belajar di tokoh Alkitab seorang yang namanya Simon dari Kirene. Ya, yuk kita baca kisahnya ya. Di dalam Markus pasal 15 ayat 21. Markus pasal 15 ayat 21. Ayat 20 dah, gak apa-apa, ayat 20b ya. Saya akan bacakan. Perikopnya berjudul Yesus disalibkan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban Yesus, ya Yesus itu dikatakan sudah 3 kali tidak kuat untuk pikul salibnya lagi. Karena badannya penuh dengan luka dan darah kemana-mana. Ya, dengan memikul kayu yang kasar itu dia sudah gak kuat. Yesus sudah gak kuat. Nah, pada saat bersamaan itu datanglah seorang Simon Kirene yang punya 2 anak namanya Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Perhatikan kata ini, kalimat ini, baru datang dari luar kota. Jadi Simon ini adalah seorang yang mungkin karena hari itu adalah hari perayaan Paskah. Hari perayaan Paskah itu adalah hari raya terbesar bagi orang-orang Yahudi. Sehingga banyak orang-orang yang pulang kampung mungkin pada waktu itu. Nah, termasuk Simon. Simon ini baru datang dari luar kota. Dia tidak tahu apa-apa. Mungkin juga gak ngerti ini peristiwa apa. Mereka tiba di Yerusalem. Dia ingin langsung pulang ke rumah. Tapi mungkin anaknya Alexander dan Rufus lihat rame-rame apa. Anak-anak kecil kan mungkin suka pengen tahu rame-rame itu apa. Mereka mungkin paksa papanya itu. Ayo pak, lihat rame-rame itu apa. Begitu mereka sampai di situ melihat bahwa mereka baru tahu itu adalah hari di mana Yesus disalibkan. Nah, pada saat mereka lihat itu, tiba-tiba ya mereka lihat Yesus sudah jatuh 3 kali, tiba-tiba tentara Romawi itu melihat Simon. Begitu Yesus tidak bisa angkat kayu itu lagi, tiba-tiba perhatian daripada tentara itu ke Simon yang baru datang, tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Alkitab berkata bahwa ayat berapa tadi? Ayat yang ke berapa tadi? 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Wah, Saudara bisa bayangin gak? Kalau Anda jadi seorang yang namanya Simon, Anda itu baru datang dari luar kota. Tidak tahu apa-apa, peristiwa apa yang sedang terjadi atau tiba-tiba dipaksa pikul salib. Dipaksa pikul salib. Saudara, dan Simon tidak bisa menolak karena yang perintahkan adalah tentara. Dia mungkin takut. Ya, dia pikul salib. Kadang-kadang dalam hidup kita juga begitu, saudara. Namanya pikul salib itu bagi beberapa orang seolah-olah, padahal juga enggak sebenarnya. Tapi seolah-olah Anda itu kayak dipaksa untuk pikul salib. Anda yang tidak salah, orang lain yang salah, tapi Anda diminta untuk yang minta maaf duluan. Betul enggak? Kadang-kadang kita belajar seperti yang Yesus katakan, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bagi orang dunia ini nggak masuk teori yang bagus. Ya, ditampar pipi kiri kasih kanan itu semakin hancur wajahnya. Bagi orang dunia itu nggak masuk. Tapi ini yang Yesus ajarkan. Oh, tidak mudah memang. Tapi kata Yesus, kalau kamu mau mengikut aku, pikulah salibmu, menyangkal diri setiap hari. Jadi kadang-kadang yang namanya dipaksa pikul salib itu kadang-kadang kita alami. Karena itu saya bilang pagi hari ini, bersiap-siaplah. Setiap hari Anda harus menjadi orang yang berani untuk mati bagi dirimu sendiri. Pikul salib itu kadang-kadang seperti seolah-olah dipaksakan oleh Tuhan. Untuk Anda berada di situ.
Untuk apa sih sebenarnya Tuhan tuh paksa pikul salib? Supaya Kristus itu nyata dalam hidup Anda. Halo, amin. Apa yang membuat Tuhan itu tertarik buat hidup kita? Sudah gak ada yang lain. Apa? Perubahan karakter kita. Nah, yang bisa membuat karakter kita berubah adalah pikul salib. Jadi ketika pikul salib yang seolah-olah dipaksakan, sebenarnya Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaannya di hidup Anda. Kalau hari ini Anda adalah orang yang seolah-olah dipaksa pikul salib dan Anda mau melakukannya, curigalah sesuatu yang baik dari Tuhan. Apa itu? Sebentar lagi Anda akan mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi belajarlah untuk melihat ini. Jangan memberontak ketika Anda diizinkan untuk berada di situasi pikul salib. Lakukan itu. Simon berada di situasi itu. Dia pikul salib. Nah sekarang yang kedua. Waktu kita berada di pikul salib itu. Apa yang harus kita lakukan? Coba buka Lukas pasal yang ke-23 ayat 26. Lukas pasal 23 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat saudara. Lukas pasal 23. Ya, Lukas pasal 23 ayat 26. Ya. Saya akan bacakan. Lukas pasal 23 ayat 26. Nah, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Kalau Anda baca ini ada sesuatu yang aneh. Anehnya begini. Misalnya nih ya, waktu itu Simon dipaksa untuk pikul salib lalu mengikuti Yesus. Ada yang aneh nggak? Bukan aneh. Bagi orang dunia itu tindakan kebodohan. Misalnya nih, kalau ada seorang nenek-nenek yang minta tolong Anda untuk angkatin 1 galon air. Nenek itu nggak kuat. Taruhlah ini tetangga Anda dan Anda tahu rumahnya. Anda kan sebenarnya tinggal angkat saja lalu karena masih kuat ya bawa lari aja ke rumahnya. Taruh di situ. Lalu bye-bye dengan nenek. Pak, nek sudah di depan rumah ya. Neneknya bilang terima kasih. Ngapain kita angkat itu galon aqua itu. Galon air itu, nggak boleh sebut merek. Galon air itu lalu ditaruh di bahu, lalu kita jalan sambil ngikutin nenek yang jalannya pelan-pelan. Kan kita tambah capek. Kan kita tambah capek, betul nggak saudara? Ya, nggak bisa begitu. Bagi orang dunia, ketika melihat tindakan Simon, harusnya Simon tahu. Kalau dia nggak tahu pun dia tanyain, oke, Bukit Tengkorak di mana? Golgota. Oh itu lurus, nanti naik belok kanan, sudah lari aja. Kan dia masih kuat. Ngapain harus ikut Yesus? Yesus pasti jalannya pelan-pelan, betul nggak? Yesus pasti jalannya pelan-pelan. Karena dia mungkin berhenti sebentar. Nah Simon ngikutin Yesus. Kalau Yesus berhenti ya Simon berhenti. Yesus jalan pelan-pelan ya Simon jalan pelan. Menurut dunia mungkin Simon akan tambah capek kalau begitu. Berarti tindakan Simon seperti itu bagi orang dunia ini kebodohan. Betul nggak saudara? Sama dengan kekristenan yang dinilai orang dunia. Waktu Anda belajar pikul salib bagi dunia itu kebodohan. Dunia itu mengajarkan kalau kita ini dilukai balas lebih melukai. Ya, air susu dibalas air ketuba, kalau bisa dibalas air comberan yang lebih ganas, lebih menjijikkan. Itu prinsip dunia. Tapi ketika kita jadi anak-anak Tuhan, dihadapkan pada situasi itu, Yesus berkata kalau kamu dipaksa pikul salib itu. Bagi orang dunia ini kebodohan. Anda di tengah-tengah pikul salib, di tengah-tengah fitnah itu Anda mengikuti Yesus. Apa yang Yesus lakukan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Disuruh kita ini melepaskan pengampunan. Disuruh kita ini sabar. Oh bagi orang dunia ini kebodohan. Tapi saya percaya di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya kebodohan kalau kita mau melakukannya sambil mengikuti Yesus. Ada kemuliaan, ada berkat di balik semua yang kita lakukan. Katakan amin. Karena itu saudara, mari kita belajar tentang apa yang dikatakan di Alkitab. Sekalipun kita dihadapkan pada situasi dipaksa pikul salib.
Tapi kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa asli disebut matetes. Di mana Yesus ada, aku mau ada di situ. Kita mengikut Tuhan pelan-pelan. Bagi orang dunia mungkin ini kebodohan. Tapi bagi Tuhan, Anda sedang membangun kemuliaan Tuhan di hidupmu. Katakan amin. Di tengah-tengah pikul salib yang seolah dipaksakan, belajarlah untuk mengikut Tuhan. Dimanapun Yesus berada, Anda ada di situ. Saya percaya kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Nah yang ketiga, akibat apa yang terjadi kalau kita ini mengikut Yesus. Mau pikul salib, apa yang terjadi? Coba buka di Roma pasal yang ke-16. Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat yang ke-13. Roma pasal 16 ayat 13. Saya akan bacakan. Salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Rufus adalah anak Simon. Masih ingat tadi yang kita baca? Simon dari Kirene bersama dengan dua orang anaknya siapa? Alexander dan Rufus. Dikatakan ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat Roma. Secara khusus Paulus menulis salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Rufus adalah bapak orang beriman. Tiang iman bagi orang-orang Kristen di Roma pada waktu itu. Seorang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Seorang yang diurapi, dipercaya oleh Tuhan untuk mengemban pelayanan. Sebuah kepercayaan daripada Tuhan terjadi. Saya percaya ketika saya baca ini, saya tahu kenapa Rufus mengalami pengangkatan dari Tuhan. Karena salah satunya bapaknya yang namanya Simon dari Kirene telah mengangkat, telah memikul salib di tengah-tengah dipaksa. Di tengah-tengah itu dia melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ada kemuliaan bagi orang-orang yang berani pikul salib. Amin. Jadi kalau hari ini Anda pikul salib, saya percaya tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Di balik itu ada kemuliaan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk keluargamu juga. Waktu saya baca ini, saya terkagum dengan Tuhan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Simon itu terus diingat oleh Tuhan. Tuhan pakai anak-anaknya menjadi alatnya di dalam tangannya. Seorang yang berdiri dengan imannya. Seorang yang dipercaya sebagai tiang iman bagi jemaat Kristen di Roma pada waktu itu. Seorang yang dipakai Tuhan. Oh, saya rindu hidup saya, anak-anak saya, keluarga saya dipakai oleh Tuhan. Salah satu cara yang paling sederhana adalah belajar pikul salib. Belajar pikul salib. Pikul salib adalah pintu untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu ketika pikul salib dihadapkan kepada Anda, ambillah itu sebuah kesempatan. Seolah-olah Anda dipaksa, it's okay, gak apa-apa. Lakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Bagi dunia mungkin ini kebodohan, tapi bagi Tuhan Anda sedang membangun sebuah kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Saya percaya Tuhan sedang merenda sebuah kemuliaan di hidup orang-orang yang mau pikul salib. Karena itu hari-hari saudara, ketika kesempatan pikul salib datang dalam hidupmu, ambillah. Dan Tuhan pasti memberkatimu. Hidup Anda dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bolehkah sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih setiamu bagiku Tuhan. Ku mau terus menyembahmu, ku mau terus memujimu, sebab kau besar. Layaklah engkau disembah, hiramatakan darahmu. Haleluya, haleluya. We worship you, we worship you, we worship you. Hiramatakan darahmu. Engkau yang kuatkan kami untuk pikul salib dan menyangkal diri, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh Engkau baik. Ora batakaraba. Thank you Lord. Memikul salib adalah anugerah-Mu. Sebab kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami. Memikul salib adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan di situ Tuhan, kami mau melakukannya. Kadang-kadang seolah-olah seperti dipaksa. Tapi kami mau ya Tuhan melakukannya dengan senang hati, dengan mata yang terus tertuju kepada Tuhan. Disitulah kemenangan kami terjadi. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Terus Engkau yang terus berbicara buat kami. Tuntun kami ya Tuhan supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Mari semangat angkat kedua tangan-Mu. Katakan ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia
untuk melayanimu. Mungkin ada beberapa orang yang pagi ini, saya tahu tidak ada yang kebetulan. Anda melihat atau menyaksikan, mendengar acara program Kurenungkan Firman-Mu ini. Saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada hari-hari ini. Mungkin Anda sedang berada di sebuah situasi di mana Anda merasa diperlakukan tidak adil. Bagi anak Tuhan kayaknya aku ini harus, satu sisi aku ini harus menjadi orang yang tahu apa yang Tuhan mau. Tapi satu sisi saya nggak tahan. Kayaknya ada pemberontakan dari diri saya untuk membalas semua perlakuan orang. Dengar saya baik-baik. Pikul salib itu kadang-kadang dipaksa. Sebab itu yang Tuhan mau. Kalau kamu mau mengikut aku, kata Tuhan, sangkal dirimu dan pikulah salib setiap hari. Ambillah keputusan untuk memikul salib Tuhan. Saya berdoa buat Anda ya pagi ini supaya Anda dikuatkan. Saya berdoa untuk Anda ya hari ini supaya Anda tetap memilih untuk mengikut Yesus. Seperti Simon mengikuti Yesus. Bagi orang dunia itu kebodohan. Bagi orang dunia ini kamu ini bodoh. Tapi percayalah ketika Anda mengikut Yesus, Anda sedang membangun sebuah glory, sebuah kemuliaan yang sebentar lagi terbit atas hidupmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, mau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Kami yang dalam situasi dipaksa pikul salib. Tapi kami tidak melakukannya dengan terpaksa. Kami melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena itu hamba berdoa, ya Tuhan, kuatkan hati kami. Kuatkan setiap tangan-tangan yang hari ini terangkat, Tuhan, kuatkan kami. Seperti kata firman-Mu, hari ini kami mau belajar untuk pikul salib. Dan kami percaya di ujung pikul salib selalu ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan berkati kami, Tuhan jadi pembela hidup kami. Dan hamba berdoa setiap umat-Mu, ya Tuhan, hari ini kuatkan hati mereka untuk terus matetes mengikuti Yesus. Dimanapun Yesus berada, mereka ada di situ bersama dengan Engkau. Hamba berdoa, ya Tuhan, biar kekuatan-Mu dicurahkan pagi ini dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit juga hamba berdoa sekarang, Tuhan, di dalam nama Yesus. Sakit kanker lah, tumor lah, ya tulang yang skoliosis kah, ya atau di empedu, mungkin di bagian usus lambung, bagian mata juga, bagian telinga yang tuli, mata yang sakit, hidung yang kena sinusitis atau apapun. Hari ini aku memperkatakan kesembuhan terjadi. I speak healing. Aku memperkatakan kesembuhan terjadi pagi ini di dalam nama Yesus. Dengan iman, terimalah kesembuhan pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi-Mu. Kami akan memulai hari ini bersama dengan Engkau dalam kemenangan bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin. Wow. Saya merasakan hadirat Tuhan ada di sini. Saya percaya di rumah Anda pun Tuhan sedang melawat hidupmu. Jadilah orang-orang yang berani untuk pikul salib. Amin. Dan terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Ya, tiap hari Senin pagi jam 6 pagi untuk waktu Indonesia bagian Barat dan jam 7 untuk waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube Kalimantan, KMS Kalimantan. Anda bisa mengikuti, ajak keluarga di saat teduh bersama ini pagi hari ini. Dan izinkan Tuhan menjamah hatimu. Saya percaya dengan saat teduh bersama Anda sedang memupuk kemenanganmu di sepanjang hari itu. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Sampai ketemu Senin minggu depan. Ya, Tuhan memberkati kita. Bye-bye.